Hai teman-teman, kali ini Peony Tiger akan melanjutkan perjalanan dari kota Busan menuju ke Seoul dengan kereta api cepat KTX. Setibanya di kota Seoul melalui stasiun kereta api Seoul, kami melanjutkan perjalanan menuju ke restoran premium Jangin Dagalbi yang menyajikan hidangan khas Korea yaitu dagalbi. Apa itu dagalbi? Dagalbi adalah ayam yang dimarinasi dalam saus pedas gochujang lalu ditumis bersama berbagai sayuran seperti kubis, ubi jalar, daun perila, dan teok atau kue beras. Hidangan ini biasanya dimasak di atas piring besi panas di meja makan. Dan kebetulan yang saya makan adalah dagalbi dengan topping cheese mozzarella. Selamat pagi. Hari ini setelah sarapan di hotel tempat kami menginap yaitu Hotel Seoul Garden, rombongan saya diajak jalan-jalan menuju ke Hyundai Premium Outlet dan Dota Mall di Dongdaemun untuk berbelanja oleh-oleh. 15, tapi sekarang jadi terkenal karena banyak souvenirnya. Banyak shopping baju. Hyundai Premium Outlet di Gimpo merupakan gerai premium pertama yang dibuka oleh Hyundai Department Store dengan lebih dari 230 toko merek premium dan lokasinya terletak di sebelah barat dari kota Seoul. Setelah itu rombongan saya makan siang di sebuah restoran Korea yang menyajikan galbitang, yaitu sup lezat dan bergizi yang terbuat dari iga sapi. Setelah itu perjalanan dilanjutkan untuk berbelanja di Dota Mall di Dongdaemun. Lanjut lagi ya, kita sekarang mau belanja di Dota Mall yang terletak di daerah Dongdaemun, yaitu suatu pusat perbelanjaan retail yang menawarkan baju-baju dan barang-barang fashion yang mahal serupa department store. Selain merek mewah internasional, pengunjung juga dapat menemukan berbagai merek desainer Korea dan menawarkan produk-produk berkualitas lebih tinggi daripada barang grosir. Di sini kita akan beli oleh-oleh ya untuk teman-teman kita di Street Indonesia. market, coba kesini makan skewers. Dari Dota sebelah kanan tuh ada popcorn dog. Tapi tanya ya, apakah ada yang pork atau beef? Makan malam kali ini adalah ikan bakar, di mana restorannya terletak di Hyundai City Outlet di daerah Dongdaemun juga. Selamat pagi, ini hari ketiga saya di kota Seoul. Kali ini saya akan mengunjungi tempat wisata yaitu Bukchon Hanok Village, Gyeongbokgung Palace, serta ada toko ginseng dan juga Starfield Library yang lagi booming di Co-Expo. Sekarang tutup sebentar untuk renovasi ya. Sebentar lagi presiden kita pindah ke sini, namanya Chung
wade dalam bahasa Korea ya. Tuh, ini sudah tutup. Ya Blue House itu ya, istana presiden. Tapi sekarang nggak ada yang tinggal sekarang, bagus ya. Oke ya. Ya ini lokasinya paling bagus. Nah, belakang ada gunung, depan ada sungai. Dan ini istana Gyeongbok kita kunjungi. So sekarang kita ke rumah tradisional dulu, Bukchon ya, rumah pribadi, foto-foto sebentar setengah jam. Kemudian ya betul, kemudian kemarin saya kasih tahu tuh tamu saya bilang, Ana paling berisik gitu. Kasih tahu tempat kumpul di mana, mereka bilang katanya nggak boleh. So ini istana Gyeongbok, nanti kita balik sini lagi, kita ke olahraga bla bla bla. I pribadi sendiri nggak punya waktu olahraga, nggak bisa pilih makanan. Ibu, papa makan daging sapi, I makan daging sapi. Nggak mungkin tengah-tengah jalan saya bawa salad apa-apa yogurt, nggak mungkin. Kita kasih apa-apa pun bawa grup makanan. Tapi semakin lama semakin saya tambah energi. Pagi-pagi saya jarang sarapan. Satu hari satu tablet ginseng capsule. Ini energi booster, bukan obat. Dokter pasti tahu obat dari kimia, ya kan? Dan ginseng ini akan alami herbal dari zaman dulu. Ini tense raja dengan ratunya. So zaman dulu raja dengan ratu dinasti Joseon hanya bisa berani makan ginseng. So sekarang lagi happening satu direkor apa ya? Sekarang kita sudah sampai di destinasi pertama pada hari ini, yaitu Bukchon Hanok Village yang menjadi salah satu destinasi populer di Seoul, Korea Selatan. Dan di sini kita bisa merasakan suasana Korea tempo dulu. Desa ini dipenuhi deretan rumah tradisional Hanok yang masih terjaga keasliannya di tengah hiruk-pikuk kota modern. Jalanannya yang sempit, dinding batu dan atap melengkung khas Korea membuat setiap sudut terasa seperti potongan waktu dari masa lalu. Bukchon Hanok Village adalah desa tradisional yang terletak di distrik Jongno, Seoul, dan desa ini berada strategis di antara dua istana utama era dinasti Joseon, yaitu Istana Gyeongbokgung dan Istana Jangdeokgung. Dan lokasi ini menjadikannya pusat sejarah dan budaya kota Seoul yang mudah dijangkau. Destinasi kedua hari ini adalah kita ke Istana Gyeongbokgung, di mana istana ini merupakan istana utama di dinasti Joseon yang didirikan pada tahun 1395 pada tahun keempat pemerintahan Raja Taejo. Setelah berdirinya dinasti tersebut pada tahun 1392. Istana ini berdiri dengan latar belakang
Gunung Bugaksan, dan di depannya adalah Jalan Yukjo di depan gerbang Gwanghwamun yang merupakan gerbang utama istana. Nama Gyeongbok berarti dinasti baru akan beruntung dan makmur. Istana Gyeongbokgung ini adalah tempat di mana Hunmin Jeongeum atau aksara untuk menulis bahasa Korea diciptakan dan didistribusikan. Istana Gyeongbokgung ini hancur selama invasi Jepang pada tahun 1592. Dan setelah itu banyak dilakukan restorasi setelah dihancurkan oleh Jepang. Proyek restorasi istana dimulai pada tahun 1990-an, di mana area sekitar gerbang Yonggyemun, tempat tinggal kerajaan, istana Gyeonjonggu, aula Taewonjeon, dan gerbang Gwanghwamun dipugar dan berdiri kokoh hingga saat ini. Hari sudah siang teman-teman, saatnya kita makan siang. Kali ini menunya adalah sup tahu khas Korea. Setelah makan siang, rombongan saya mampir ke toko ginseng yang bernama Jongha yang menjual produk ginseng Korea. Toko ini bertujuan untuk memperkenalkan sejarah dan budaya ginseng Korea dan serta menjadi yang terdepan dalam memproduksi khasiat ginseng Korea kepada dunia. Dan perusahaan ini sudah didirikan sejak tahun 2005. Bagi pelanggan asing yang berkunjung, staf yang fasih berbahasa asing siap siaga selama jam kerja. Lanjut lagi ya perjalanan. Kali ini saya dan rombongan akan pergi ke perpustakaan yang sangat viral dan unik, yaitu Starfield Library yang terletak di dalam pusat perbelanjaan bernama Coex Mall. Perpustakaan ini dengan luas 2.800 meter persegi memiliki rak buku raksasa dengan tinggi mencapai 13 meter. Dan perpustakaan ini sudah mulai dibuka sejak tahun 2017.
Di halaman Coex Mall terdapat patung Gangnam Style. Patung ini dibuat berdasarkan lagu hits tahun 2012 yaitu Gangnam Style karya PSY yang masih populer di Gangnam, yang merupakan salah satu distrik paling terkenal di Seoul. Yuk kita lanjut makan malam dengan menu ayam goreng khas Korea yang terenak, yaitu BHC Fried Chicken, yang merupakan singkatan dari Better and Happier Choice. Halo Ibu Bapak Dokter. Besok pagi bisa jalan-jalan ke sini pagi-pagi setelah breakfast jam 8 jalan ke sini dari hotel lobby belok kiri kira-kira 10 menit nggak sampai. Wah, view-nya cantik sekali. Jogging time. Wah. Oke, ini pemandangan Hanggang di malam hari dan jogging track. Selamat pagi teman-teman. Kali ini perjalanan saya adalah untuk melihat bermacam-macam produk kosmetik khas Korea di sebuah toko kosmetik premium bernama Charm & Charm. Di dalam toko ini rombongan kami terutama dipromosikan produk kosmetik bermerek Gu Boncho yang merupakan kosmetik berbahan dasar herbal tradisional khas Korea. Makan siang hari ini dengan menu bulgogi yang merupakan hidangan nasional Korea yang populer, yang berarti daging api. Dari kata bul yang berarti api dan gogi yang berarti daging. Hidangan ini berupa irisan tipis daging yang dimarinasi dengan saus manis dan gurih, kemudian dipanggang atau ditumis. Cita rasanya didominasi dengan aroma khas minyak wijen dan bawang putih. Perjalanan kita lanjutkan lagi ke Namsan Tower atau Seoul Tower, yang merupakan sebuah menara observasi dan komunikasi yang terletak di Gunung Namsan di Seoul, Korea Selatan, setinggi 236 meter, dan ini merupakan titik tertinggi kedua di Seoul. Dibangun pada tahun 1971, Menara Seoul ini merupakan menara gelombang radio yang pertama di Korea Selatan. Dan saat ini digunakan untuk penyiaran TV dan radio di Seoul. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di tempat wisata ini, seperti menaiki kereta gantung Namsan hingga ke Gunung Namsan, lalu berjalan kaki ke menara ini.
Setibanya di menara, kita bisa lihat banyaknya gembok-gembok cinta yang diikat di pagar, dan juga terdapat deck untuk melihat kota Seoul 360 derajat, serta ada juga toko-toko yang menjual cenderamata serta beberapa kafe. Lanjut lagi, kita shopping di Sheila Duty Free yang terletak di samping sebuah hotel terkenal, yaitu Sheila Hotel. Lagi-lagi kita diajak shopping lagi nih. Kali ini menuju ke salah satu distrik belanja terbesar di kota Seoul dan juga merupakan tempat wisata utama Seoul, yaitu Myeongdong Street. Di Myeongdong banyak terdapat toko-toko yang menjual barang produksi dari dalam negeri maupun internasional dengan harga yang sedang hingga mahal. Dan di jalanannya banyak terdapat street food khas Korea. Kali ini pada malam terakhir rombongan saya di Korea, kami akan makan sup ayam ginseng khas Korea yang bernama samgyetang. Samgyetang ini terdiri dari ayam muda utuh yang berukuran kecil dan direbus perlahan.
dalam waktu lama hingga dagingnya empuk dan kuahnya cenderung tawar dan tidak terlalu berbumbu karena ada rasa gurih alami dari ayam, ginseng, dan bahan-bahan lain yang digunakan. Dan sering disajikan dengan saus cocolan terpisah berupa campuran garam, merica, dan minyak wijen atau saus kecap asin pedas. Voting face-nya siapin masing-masing HP, screenshot atau save album, tunjukin aja. Dan terima kasih family ya. Sobat Peony Tiger, hari ini adalah hari kelima di kota Seoul, Korea Selatan. Kali ini sudah waktunya rombongan saya untuk pulang ke tanah air Indonesia melalui Incheon Airport. Terima kasih Sobat Peony Tiger yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di jalan-jalan berikutnya. Bye. The members participating in the royal work are the king, the queen, the crown prince, the crown princess, and the princess.